Halo teman-teman, kembali lagi di channel Keluarga Harapan 2020. Dan kesempatan kali ini kebetulan saat ini saya mau mencoba membuat video yang berbeda dari yang sebelumnya. Artinya saya mau sedikit mengulas tentang video yang pernah saya upload. Itu berjudul pada saat itu video yang 2 tahun yang lalu. Judulnya itu tutorial cara membuat kolam 2 meter panjangnya dengan styrofoam 2. Itu saya sambung jadi satu, dan kebetulan dari beberapa hari ke hari, bulan ke bulan, dan kebetulan saya mau sekalian mencoba menjawab tentang pertanyaan-pertanyaan dari para teman atau mungkin viewer yang mereka sempat banyak bertanya kepada saya di dalam kolom komentar dari 2 tahun yang lalu sampai saat ini, teman-teman. Dan kesempatan kali ini, sebelum saya mau mencoba langsung ke TKP atau mungkin mau melihat atau memperlihatkan bagaimana kondisi di 2 tahun saat ini ke belakang dari awal pembuatan sampai saat ini, ada satu pertanyaan yang akhirnya saya mau mencoba bikin video ini, yaitu tentang Bang, bagaimana, awet nggak kolamnya? Jadi gitu, makanya video ini terbitlah atau muncul video ini dengan adanya pertanyaan seperti itu. Nanti saya mau coba ajak teman-teman lihat bagaimana kondisi kolam yang 2 tahun yang lalu saya bikin dari styrofoam. Mungkin teman-teman atau mungkin subscriber yang lain udah pernah melihat bagaimana cara pembuatannya dan bagaimana proses demi prosesnya untuk pembuatan kolam itu tersebut, gitu teman-teman. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan-pertanyaan yang sudah banyak teman-teman tanya di sini di kolom komentar. Ini kebetulan sampai saat ini di 2 tahun video yang saya buat itu viewer udah 18.558. Ya, mohon maaf kalau memang sedikit sih, karena saya juga YouTuber pemula, jadi mohon bantuannya atau mungkin teman-teman bisa share ke teman-teman yang lain yang membutuhkan untuk bagaimana cara membuat kolam. Dan pada waktu itu di masa-masa pandemik, awal pandemik itu terciptalah kolam itu karena memang lagi suntuk nggak ada kegiatan, makanya saya mencoba membuat kolam tersebut, teman-teman. Terciptalah kolam itu. Ya, mungkin contohnya seperti ini. Thumbnailnya itu seperti ini, gitu. Thumbnailnya seperti ini waktu itu yang saya buat. Oke. Dan di sini pertanyaannya ada banyak, dan saya mau mencoba menjawab yang penting-penting aja ya. Saya mau menjawab yang penting-penting aja. Ini yang pertama dari Kim Hermawan. Pakai lem merek apa, Kak? Apakah ada lem khusus untuk kaca dengan semennya? Nah, jadi untuk lemnya itu saya tetap pakai lem sealant, lem kaca. Jadi kalau memang teman-teman mau beli di material atau mungkin di toko kaca, itu kalau teman-teman bisa bilang saya mau beli lem kaca, itu teman-teman nanti akan dikasih dari harga yang murah sampai yang paling bagus, gitu. Itu tergantung selera teman-teman. Artinya saya mau mencoba waktu itu yang saya pakai itu harga yang paling murah yang saya pakai, awet sampai saat ini. Terus untuk masalah semennya saya pakai yang 3 roda yang biasa aja sih, karena jadi saya rasa sampai saat ini pun masih awet. Paling kebocoran sedikit-sedikit aja, dan baru kemarin tuh ada sedikit kebocoran di tambelan kaca sampingnya itu. Nah, itu aja sih. Nanti kita lihat langsung di yang bocor yang kemarin baru saya tambal. Ada sedikit aja kok, teman-teman.
Itu udah lama banget dan dia baru bocor lagi tuh. Nah, terus dari Dinasti Warco, emang sambungannya nggak rembes ya? Jika tidak dikasih serabut Aquaprop akan merembes. Ya, betul. Kalau untuk sambungannya itu memang butuh trik atau mungkin ada caranya untuk bisa menyambung styrofoam itu bisa menjadi satu, menyatukan dua styrofoam itu bisa jadi satu dan tidak rembes. Itu memang betul. Dia pakainya lebih bagus memang pakai Aquaprop. Cuman waktu itu saya coba pakai cat kolam. Itu cat kolam saya beli di online. Itu cat kolam tersebut saya kebetulan waktu itu beli yang warna hitam. Karena memang kolamnya koi, ikan koi, jadi saya pakai cat yang warna hitam. Itu memang khusus cat kolam. Itu dia lebih bagus dari Aquaprop. Nah, lalu untuk sambungannya itu saya nggak pakai serabut, tapi saya pakai kain baju. Kain baju yang tipis, yang meresap dengan air, Jadi itu kain tersebut saya coba rendam di dalam semen cair gitu. Di dalam semen cair saya rendam, saya masukin, lalu saya angkat. Ya udah. Jadi pas sambungannya itu saya tutupin dengan kain tersebut. Teman-teman bisa langsung lihat di video yang udah waktu proses pembuatannya. Untuk pertanyaan ketiga yang bisa saya ambil di sini, ketebalan berapa untuk styrofoamnya? Ketebalan kira-kira segini saya ambil, kurang lebih 10 cm ya, 10 cm ya teman-teman ya. Ketebalan styrofoam 10 cm. Lalu itu tingginya berapa? Untuk tinggi ada kebetulan 50 cm. Lalu sorry nih bang, terus dari Didi Saputro, sorry nih bang, kasihan bagi pemula kebanyakan gagal bikin seperti ini, apalagi butuh waktu dan biaya yang tidak sedikit, pasti berulang-ulang. Coba dipikir lagi, styrofoam disuruh tahan tekanan air berapa liter. Banyak yang gagal loh bang, minta update-annya. Nah, coba abang pengen tahu berhasil atau enggak. Ini Didi Saputro nih, pertanyaan bagus yang akhirnya video ini terbit, yang bisa saya tunjukin kepada Didi Saputro. Kalau memang beliau bisa nonton lagi, karena dialah video ini bisa tampil. Nah, jadi kalau dibilang gagal dan untuk kuat bisanya nggak menahan air itu tinggal tergantung kita melapisi styrofoam itu dengan semen. Seberapa bagusnya, atau mungkin seberapa rekatnya, atau mungkin seberapa rapinya semen itu bisa menempel di styrofoam gitu teman-teman. Dan dia sampai sela-selanya itu, jadi proses demi prosesnya itu memang kalau dibilang makan waktu di sini memang betul agak sedikit makan waktu, karena proses itu lapisan pertama kita mesti jeda di dalam 2 hari supaya itu memang semen itu bisa betul-betul kering, baru kita bisa lapisin lagi dengan semen kedua. Lalu waktu itu ada 3 pelapisan yang saya lakukan di saat pembuatan itu. Betul, kalau memang memakan waktu berulang-ulang. Tapi kalau memang artinya pertanyaan itu di sini awet nggak? Awet banget. Yang tadi saya bilang. Jadi tinggal tergantung kita dari kekuatan semen atau banyaknya semen yang kita pakai. Nggak perlu banyak juga sih. Cuman telitinya aja tinggal teman-teman. Itu yang mesti kita lakukan. Oke, Didi Saputro, ini keren pertanyaannya. Terima kasih ya. Terus, nah ini ada dari Dani Hemandes. Dani Hemandes, dia nanya, bisa buat ikan predator nggak ya? Bisa banget. Karena semen itu saya lapisin luar dalam, bukan cuma di luar atau mungkin hanya, ya betul, hanya di bagiannya luar saja. Itu luar dalam saya taruh semennya, jadi aman. Kalau buat predator aman, saya jamin aman. Terus
Katanya membantu bermanfaat, cinta ikan hias, terima kasih, nice opening. Ikan koi apa bisa langsung dimasukkan ke kolam waktu pembuatannya? Ya enggak lah. Kalau untuk ikan itu proses semen itu kita harus rendam dia itu kira-kira 1 malam atau mungkin 1 hari lebih bagus. Jadi 1 hari setelah semen itu kita anggap sudah kering dan layak dipakai, jadi kita mesti rendam semen itu. Gitu, kita mesti rendam. Oke. Lalu rincian biaya sedikit lah. Harga styrofoam waktu itu yang saya beli itu harganya hanya 30.000 satu styrofoam, berarti 60.000. Kacanya itu dengan ketebalan 10 mili itu saya beli waktu itu ada harga 80.000. Oke teman-teman, jadi pertanyaan-pertanyaan tadi yang bisa saya jawab mungkin agak sedikit bisa membantu teman-teman kalau memang teman-teman mau coba melakukan cara pembuatan kolam akuarium panjang 2 meter dengan styrofoam 2 dilapiskan jadi 1. Itu yang bisa saya lakukan dan hasilnya sampai sekarang sudah 2 tahun. Dan yuk kita langsung ke TKP ngecek keberadaan kolam tersebut bagaimana. Dan sampai kakinya itu saya membuat kolam itu saya tempel di tembok. Yuk kita lihat yuk. Oke teman-teman, jadi ini kolamnya yang saya bikin hasilnya. Lihat teman-teman, bisa lihat kan bagaimana hasilnya. Nah, ini loh kolamnya. Nah, masih sama kan seperti 2 tahun yang lalu. Kalau dibilang kuat atau enggaknya, kuat banget, pasti itu saya jamin. Nah, ini kaca sampingnya masih sama seperti dulu. Ini depannya saya taruh kembang ya, gitu. Saya bisa angkat ya, tuh. Teman-teman bisa lihat kan, masih awet 2 tahun yang lalu sampai saat ini. Nah, ini yang tadi saya bilang ada kebocoran. Kalau dibilang ada kebocoran di sini, kebocorannya tuh, teman-teman bisa lihat. Bekas kebocorannya itu sempat memang ada 1 minggu saya biarkan, saya diamin. Dan akhirnya dia berjamur seperti itu dan berbekas. Nah, ini hanya saya kasih lem sealant-nya aja tuh teman-teman tuh. Bang. Hanya saya kasih lem sealant aja sih. Caranya tuh penambalan waktu bocor itu. Jadi dia nggak pakai ini, nggak perlu pakai semen lagi. Gitu. Ya, oke deh. Sampai di sini. Oke. Si awet kan ternyata kolamnya panjang 2 meter. Seperti ini penampakannya. Teman-teman. Ya. Sampai di sini aja dan semoga bermanfaat video yang saya bikin kali ini. Terima kasih bagi yang sudah subscribe dan sudah view, dan jangan lupa untuk sering-sering share atau mungkin berbagi kepada teman-teman yang lainnya supaya bisa berbagi ilmu di dalam situasi pandemik seperti ini untuk bisa berkarya. Oke? Jangan lupa subscribe, like, and comment. Kalau memang ada teman-teman yang membutuhkan video ini bisa di-share. Ya, terima kasih di channel Keluarga Harapan 2020-nya. Bye-bye teman-teman, sampai ketemu lagi.